Pesisir Pantura tidak hanya menimbulkan banjirop, namun juga abrasi. Di Tegal, akibat abrasi ini, sejumlah rumah mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan sebagian daratan atau tanah milik warga sudah hilang. Beginilah kondisi sebagian lahan dan rumah milik warga di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal yang terkena bencana abrasi air laut Minggu siang. Terjangan ombak dari hari ke hari terus mengikis daratan hingga ke pemukiman penduduk yang letaknya tak jauh dari bibir pantai. Warga mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, sejak gelombang pasang, air laut sering masuk ke rumah. Tak hanya lahan daratan, bahkan menurutnya ada sejumlah bangunan rumah warga yang telah roboh dan hilang akibat abrasi. Terlihat sejumlah bangunan yang masih berdiri, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Selain pondasi yang sudah terkena hempasan ombak, beberapa dinding bangunan juga sudah retak dan nyaris roboh. Ya, mungkin dari 5 tahunan. 5 tahun 100 meter itu ya? Iya. Terus mengikis terus ini? Terus. Warga sendiri upayanya apa, Pak? Ya, warga sendiri mintanya ya ada pemecah gelombang, Mas. Secepat mungkin. Ini kalau dibiarkan semakin habis apa? Semakin habis. Ada berapa rumah? Ya, kurang lebih udah ada 5. 5 ada kalau dari sana sampai sana. 5 rumah yang Iya. termasuk tanah-tanah warga juga hilang ya? Banyak. Kerusakan paling parah memang di Desa Sidoarjo dan Desa Suradadi. Desa Suradadi sudah langsung menyerang perumahan warga. Kalau di Sidoarjo ada tanah yang rumah yang roboh sampai dengan 3 itu tadi. Kalau kerugian itu, Pak, sementara sejauh ini gimana, Pak? Ada langkah dari pemerintah atau gimana? Sementara belum ada, masyarakat pasrah, bahkan masyarakat yang tanahnya tenggelam, mereka memiliki bukti kepemilikan, memiliki sertifikat, ya pasrah saja begitu. Makanya masyarakat mengadu ini bagaimana solusinya. Sebagian bangunan yang hilang tersebut merupakan bekas tempat lokalisasi yang sudah ditutup oleh Pemkab setempat. Kini warga mengaku khawatir dan hanya bisa pasrah karena bangunan yang mereka tempati terancam terkena abrasi. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan. Sementara ini warga secara swadaya menanggul bibir pantai dengan bebatuan dan karung pasir. Yuli Herdianto, Kompas TV Tegal. Pesisir Kota Tegal terletak di wilayah yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Kawasan pesisir ini mengalami sejumlah permasalahan lingkungan. Di antaranya adalah kerusakan ekosistem mangrove, erosi pantai, dan pencemaran air laut. Salah satu masalah yang cukup serius adalah abrasi yang telah merusak sejumlah bangunan di pesisir utara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Abrasi di wilayah ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut dan gelombang yang kuat. Selain itu, kegiatan pengembangan wilayah di area pesisir juga berpotensi memperburuk abrasi serta menambah ancaman kerusakan lingkungan lainnya. Penyebab abrasi yaitu 1. Kerusakan hutan mangrove, 2. Kurangnya bangunan pelindung pantai, 3. Bangunan yang terlalu menjorok mendekati pantai, 4. Alih fungsi lahan mangrove menjadi lambat atau industri. Untuk kondisi alam yaitu 1. Hantaman gelombang, 2. Jenis tipologi berpasir, 3. Kenaikan muka air laut. Dampak abrasi yaitu kemunduran garis pantai, kerusakan infrastruktur, pendangkalan muara sungai, jarak bibir pantai dan akses jalan nasional memendek, perubahan alur pelayaran nelayan, penutupan area pesisir atau hilangnya pemukiman, terhambatnya akses jalan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama menjaga kelestarian pantai kita agar terhindar dari abrasi yang semakin parah. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi generasi mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai stakeholder mapping atau pemetaan pemangku kepentingan yang relate terhadap manajemen area pesisir.
Yang pertama yaitu contributors. Contributors adalah pihak-pihak yang berkontribusi langsung pada pelaksanaan, seperti memberikan dukungan keahlian, sumber daya, atau masukan teknis. Yang kedua yaitu decision maker. Decision maker adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan strategis. Yang ketiga yaitu eksekutor. Eksekutor adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai pelaksana langsung dari inisiatif, program, ataupun kebijakan. Dan yang terakhir adalah user. User sendiri adalah kelompok pengguna akhir atau penerima manfaat dari kebijakan atau program. Selanjutnya adalah penjelasan dari ketiga zona warna ini sendiri. Yang pertama, terdapat warna merah atau inti. Warna merah ini adalah pihak utama yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan inti. Pada kontributor sendiri terdapat aktivis lingkungan, LSM, dan KPLH. Pada eksekutor terdapat BPDB Tegal, DPUPR Tegal, dan DLHK Tegal. Kemudian pada user terdapat Tambak, Pokmaswas, dan Pokdarwis. Kemudian terdapat warna kuning atau pendukung. Warna kuning ini adalah stakeholder pendukung yang relevan dalam menyediakan kebijakan dan pengawasan. Pada kontributor sendiri terdapat akademisi dan CSR. Pada eksekutor terdapat BPPDB Tegal, DPRKP Tegal, dan DKP Tegal yang membantu melalui pelaksanaan teknis. Kemudian, pada user terdapat masyarakat, wisatawan, dan nelayan sebagai penerima dari dampak langsung. Yang terakhir adalah warna hijau atau kolaborator eksternal. Kolaborator eksternal ini adalah pihak-pihak yang berkontribusi melalui kolaborasi. Seperti pada kontributor sendiri terdapat media dan tokoh masyarakat, dan pada decision maker terdapat Gubernur Jawa Tengah, Bupati Tegal, dan DPRD Tegal. Peta ini dirancang untuk memvisualisasikan hubungan dan peran masing-masing stakeholder dalam kerangka program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan. Dengan pemetaan seperti ini, pengelola dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang harus dilibatkan pada setiap tahap, dari perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi.